Bismillah, Assalamualaikum. Kami dari tim pengembang aplikasi ppdbpasar.com. Di sini ingin memberikan tutorial bagaimana cara mengisi formulir pendaftaran. Pertama-tama kita masukkan dulu alamat websitenya, yaitu www.ppdbpasar.com. Kemudian kita klik enter. Setelah itu kita diarahkan ke pilihan tingkat sekolah. Karena kita ingin mengisi pendaftaran untuk tingkat SMP, maka kita klik tombol tingkat SMP berikut. Kemudian kita diarahkan ke halaman beranda aplikasi PPDB untuk tingkat SMP. Kemudian kita bisa klik di sini. Pada tombol hijau ini ada tulisan klik di sini untuk mengisi formulir. Kita bisa klik tombol ini atau kita bisa klik menu di samping sebelah kiri. Kita klik pendaftaran, kemudian kita klik isi formulir. Sebenarnya antara menu di samping dengan tombol hijau ini sama-sama tujuannya untuk mengisi formulir. Tinggal kita memilih mau yang mana, sama saja. Nah, jadi kita coba klik tombol ini ya, klik di sini untuk mengisi formulir. Kemudian kita diarahkan untuk mengisi diarahkan ke halaman formulir pendaftaran. Di sini ada tampilan Google Maps ya. Di sini ada petunjuknya di bagian bawah. Silahkan tekan dan tahan balon di peta untuk menentukan koordinat rumah Anda. Balon yang merah ini ya, kita klik, kemudian kita tahan, sambil kita klik kita tahan. Terus kita pindahkan di mana rumah pendaftar berada, seperti itu. Bila yakin sudah rumah peserta benar tepat di balon itu di atas rumah peserta, tinggal kita lepas mouse-nya. Setelah itu baru kita klik tombol cari sekolah di bagian bawah. Ini kita klik. Nah, kemudian akan terisi 3 sekolah terdekat dari rumah peserta atau dari balon tadi kita letakkan, maka akan muncul 3 sekolah terdekat beserta jaraknya. Setelah 3 sekolah terdekat tersebut muncul, baru kita ke paling bawah halaman, ada di sini tombol berikutnya. Untuk mengisi langkah selanjutnya kita klik tombol berikutnya. Ya, kemudian kita berada di langkah kedua untuk mengisi biodata pribadi. Di halaman ini ada keterangan yang berwarna merah, yang artinya harus kita isi ya. Bila keterangan yang berwarna merah ini tidak diisi, maka kita tidak akan bisa melangkah ke langkah selanjutnya. Seperti itu. Ya. Biar saya coba ini isi dulu formulirnya. Kemudian untuk mengisi asal sekolah, maka kita tinggal klik inputnya ini, cari nama sekolah ini, kita klik, kemudian kita masukkan SD-nya, nama SD-nya. Misalnya kita memasukkan SDN gitu tidak ketemu, maka kita ganti menjadi SD Negeri, seperti itu. Karena ada bermacam-macam sekolah yang memakai SDN untuk menulisnya, ada juga yang memakai SD negeri seperti itu. Setelah diyakin benar sekolahnya, kita klik, misalnya muncul sudah sekolah yang kita cari, kita klik seperti itu. Atau bila ternyata kita cari juga tidak ketemu nama sekolahnya, kita bisa klik tambah sekolah di sini. Kemudian kita masukkan nama sekolahnya.
jenis sekolahnya SD, MI atau paket A, kemudian status sekolahnya, provinsi sekolahnya, kabupaten sekolahnya, seperti itu. Ini hanya untuk bila kita mencari di sini tidak ketemu ya. Namun bila kita cari di sini ketemu, jangan lagi kita klik tambah sekolah seperti itu. Kemudian kita selanjutnya pilih prestasinya. Seperti misalnya dia memiliki prestasi. Bila tidak, kita pilih tidak ada prestasi seperti itu. Kemudian kita klik. Setelah dianggap datanya sudah terisi semua dengan benar sesuai data peserta, maka kita klik tombol berikutnya. Kemudian kita berada di langkah ketiga, yaitu biodata keluarga. Kita isikan biodata keluarga sesuai biodata peserta yang sebenarnya ya. Dan ingat, yang berwarna merah harus diisi artinya. Setelah data orang keluarga atau data orang tua sudah diisi, maka kita klik langkah berikutnya, kita klik tombol berikutnya pada halaman di bawah ya, untuk melangkah ke langkah selanjutnya. Ya, setelah itu kita berada di langkah keempat untuk mengupload scan berkas seperti itu. Ya, bila peserta mengikuti jalur perpindahan orang tua, maka kita pilih di sini ya. Kemudian kita diminta untuk mengisi di mana orang tua peserta mengajar. Lalu atau yang selanjutnya kita diminta juga untuk mengupload surat tugas orang tua seperti itu. Bila tidak ikut jalur pembinaan orang tua, maka kita tinggal klik tidak di sini. Kemudian bila ikut program penanganan keluarga tidak mampu, bisa kita pilih ya di sini. Kemudian kita diminta untuk mengupload bukti keikutsertaan program dan surat pernyataan dari yang mengikuti program penanganan keluarga tidak mampu seperti itu. Bila tidak mengikuti program penanganan keluarga tidak mampu, bisa kita klik tidak di sini. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk mengupload surat tanda kelulusan dan mengupload kartu keluarga seperti itu. Bila tadi kita di langkah pertama memiliki prestasi, peserta memiliki prestasi, maka kita diwajibkan untuk mengupload sertifikat prestasi atau keterangan sertifikat dari sekolah bila sertifikatnya itu untuk berkelompok seperti itu. Kemudian setelah kita isi, kita coba isi dulu ya. Setelah berhasil diisi, maka kita klik berikutnya pada di bawah untuk lanjut ke langkah selanjutnya, ada tombol berikutnya, kita klik lagi. Ya, terakhir kita berada di langkah kelima, yaitu untuk mengisi kode keamanan. Sini ada pertanyaan keamanan yang nantinya berguna ketika pendaftar lupa password gitu. Nanti untuk mengembalikan passwordnya atau untuk mendapatkan password baru, maka akan diminta pertanyaan keamanan ini atau ini. Itu gunanya untuk menjaga akun peserta seperti itu. Kemudian kita pilih di sini yang sekiranya mudah kita ingat ya. Contoh seperti misalnya kita buku favorit gitu. Saya tulis, kemudian di sini selanjutnya kita diminta mengisi kode captcha. Kode captcha ini untuk pengamanan bahwa apakah yang mengisi formulir ini benar-benar manusia. Gitu, seperti itu, agar tidak ada kesalahan atau agar tidak mudah dibobol aplikasi ini seperti itu. Maka harus kita isikan kodenya sesuai dengan yang ada di samping ini. Kita masukkan ke dalam sini kode yang ada di sini, dan ini berpengaruh besar kecilnya huruf. Bila di sini huruf besar, maka kita tuliskan pula di sini huruf besar. Bila di sini huruf kecil, kita tuliskan huruf kecil seperti itu.
Ya, setelah kita bisa berhasil menulisnya, baru kita klik tombol kirim untuk menyimpan atau untuk mengirim formulir pendaftaran peserta. Bila ternyata kita gagal klik tombol berikutnya atau kita gagal klik kirim, itu artinya pada langkah tersebut ada data yang salah di input atau salah dimasukkan seperti itu. Maka sebaiknya kita cek lagi datanya kembali, apa yang salah, apakah ada yang tidak mengikuti petunjuk seperti itu, atau ada yang kosong yang berwarna merah seperti itu. Maka itulah yang menyebabkan formulir pendaftarannya tidak bisa ke langkah selanjutnya atau tidak bisa dikirim seperti itu. Bila sudah diyakin benar semua, tinggal kita klik kirim pada halaman paling bawah, tombol kirim kita klik. Ya, bila pendaftaran telah berhasil, maka akan muncul halaman seperti ini, tampilan seperti ini. Selamat, pendaftaran Anda telah berhasil. Silakan klik masuk pada menu di samping untuk mengubah data Anda. Artinya pendaftaran peserta sudah berhasil, dan ini nomor pendaftarannya. Ya, ini nomor pendaftarannya. Dan untuk login kita membutuhkan password, dan password loginnya kita harus mengklik tombol biru ini seperti itu, baru passwordnya terlihat ya. Setelah kita klik, baru passwordnya terlihat. Begitupun dengan pertanyaan keamanan dan jawaban yang tadinya kita isi seperti itu. Ini karena ini adalah data yang bersifat pribadi dan rahasia untuk masing-masing peserta, makanya kami membuatnya seperti ini agar tidak mudah dilihat atau dikopi oleh peserta lain seperti itu. Dan di sini muncul SDN-nya, asal sekolahnya, dan sekolah pilihannya beserta jaraknya muncul di sini. Kemudian bila sekolah ingin atau sekolah perlu untuk mencetak kartu pendaftaran, kita bisa klik cetak kartu pendaftaran di sini. Seperti itu. Dan ini tampilan kartu pendaftaran peserta. Ya, mungkin untuk pengisian formulir sampai di sini sudah selesai ya. Selamat mencoba. Terima kasih.